Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda Juki Ciputat melalui mobil area Jabodetabek teman-teman. Gimana kabarnya? Oke teman-teman, di belakang kita ada satu unit mobil Suzuki Espresso tahun 2024 nih. Promo diskonnya lumayan, itu bisa teman-teman nikmatin diskon senilai 20 juta. Yang Matic itu harganya mulai dari 180 dipotong 20, teman-teman bayar di angka 160 juta untuk Espresso Matic warna merah ya. Dengan 160 bisa bawa pulang Suzuki Espresso-nya. Nah, di sini akan kita bahas singkat aja untuk Suzuki Espresso-nya. Apa sih yang bikin menarik? Selain harga yang murah, apalagi yang bikin menarik si Suzuki Espresso ini? Simak terus videonya berikut ini. Oke teman-teman, ini dia Suzuki Espresso warna merah, transmisi automatic. Wah, dari segi warna, Suzuki Espresso ini kita lihat luar biasa mewah ya. Warnanya lebih menyala, lebih ngejreng ya, karena kebetulan untuk mobil-mobil kecil itu biasanya diterapin warna-warna yang lebih lebih menyala gitu ya. Contohnya si Suzuki Espresso ini, itu dia ada warna merah, warna orange, warna hitam dan warna biru. Dan kita bisa juga lihat di kompetitor teman-teman. Di kompetitor juga banyak banget mobil-mobil kecil yang warna itu warna ngejreng-ngejreng. Contohnya si Honda Brio warnanya kan kuning, ada yang ngejreng banget warnanya ya. Karena apa? Karena bodinya kecil. Yang membuat dia itu keren itu dari segi warnanya. Makanya si Suzuki Espresso ini dibikin warna merahnya. Merahnya itu beda dengan merahnya contohnya seperti merah Baleno. Atau merahnya si Suzuki R3 yang zaman All New R3 itu yang merahnya juga beda. Ini merahnya benar-benar mewah sekali. Yang ditonjol itu adalah warnanya. Warnanya yang lebih hidup gitu ya. Untuk harga sendiri Suzuki Espresso ini dibanderol dengan harga di 182.200.000, potongan di angka 20 juta. Teman-teman bayar cuma di angka 162 juta aja untuk Suzuki Espresso yang mungil ini, kece ini. Nah, kalau teman-teman beli mobil Suzuki Espresso ini, teman-teman tentunya yang pertama dapat harga murah, tampilan kece, dimodif juga keren. Contohnya kayak peleknya itu, kalau teman-teman mau ganti pelek yang lebih besar itu masih bisa karena selahnya itu masih lumayan ya. Ini kan ringnya itu dia di ring 14. Kalau teman-teman masukin ring 15 atau 16 masih masuk dengan catatan bannya itu ditipisin. Keren banget, pasti keren. Karena referensinya aku udah sempet lihat di modifikasinya artis itu yang Hilman itu, Gofar Hilman. Di modifnya kece, modelnya model mobil Jeep, keren, dan tentunya pede bawahnya karena modifikasinya juga keren ya. Suzuki Espresso. Nah, kalau teman-teman mau beli secara kredit Suzuki Espresso ini, teman-teman siapin aja DP di angka 29 juta, cicilan di 3.300.000 aja. Bisa bawa pulang yang Matic. Apalagi kalau yang manual. Kalau yang manual tentunya pasti lebih murah ya. Bisa-bisa cicilannya cuma di angka 3.100.000 aja untuk Suzuki Espresso ini. Promo ini berlaku selama masih ada unit Suzuki Espresso-nya teman-teman ya. Untuk sekarang kita masih ready stock Suzuki Espresso merah, orange, hitam, silver, putih masih ready. Kalau teman-teman berminat langsung aja kontak Edi, nanti kita akan transaksi teman-teman. Nah, kebetulan mobil Espresso ini mobilnya sangat bersih ya, karena ini mobil mau dibikin display di showroom. Jadi sebelum dimasukin ke showroom kita bikin videonya dulu nih ya, ganteng banget. Nah, kita bikin review singkat aja Suzuki Espresso-nya nih. Pertama-tama tampilan depannya nih teman-teman. Tampilan depannya, lampunya teman-teman. Teman-teman kalau ngelihat lampunya ini mirip sama lampu Suzuki Jimny 2017-2018. Mirip-mirip, apalagi bagian grillnya. Grillnya mirip banget karena memang Suzuki Espresso ini disebutnya itu mini SUV ya. Mini SUV 1000 cc tapi tampilannya keren, bodi depannya keren ya. Logo Suzuki di bagian tengah. Lampu utama menggunakan lampu bohlam, lampu sen bohlam, dan lampu tembaknya juga bohlam teman-teman.
Turun ke bagian bawah, teman-teman akan menemukan front bumper yang luar biasa kece. Kombinasi silvernya ciri khas Suzuki banget ya. Si Suzuki SL7, Suzuki R3, Suzuki Baleno, dan bahkan Suzuki Front banyak banget yang menggunakan aksen-aksen warna silver seperti ini. Menandakan memang untuk warna silver cocok untuk body kit yang menambah kesan ganteng ya. Luar biasa. Lanjut kita ke bagian samping teman-teman. Suzuki Espresso ini dia menggunakan fender yang mirip dengan fendernya si Suzuki Front. Dia nggak terlalu tebal, tipis, cuman dia ngelebar ke samping ya. Ngelebar ke samping teman-teman bisa lihat. Tapi dengan ada fender begini, kesan ganteng atau kesan maco dari Suzuki Espresso bertambah. Nah, peleknya di sini kita lihat peleknya menggunakan pelek ring 14 two tone. Ban itu full smart namanya ya. Siap. Ini dari India langsung teman-teman. Dan untuk Suzuki Espresso ini sudah dilengkapi dengan anti karat tuh. Yang merah-merah itu adalah anti karatnya dari si Suzuki Espresso ini teman-teman. Untuk pengereman depan dia menggunakan rem cakram, bautnya baut 4. Nah, ada sebuah pertanyaan, kenapa Suzuki SL7 itu bautnya 5 sementara Suzuki Espresso itu bautnya 4? Jawabannya ternyata setelah edit telusuri, karena Suzuki SL7 itu bobot beratnya itu lebih besar ketimbang si Suzuki Espresso. Karena Suzuki Espresso bobotnya itu lebih ringan, itu makanya dia diberikan bautnya cuma 4, sama seperti Suzuki Baleno atau Suzuki Front. Dia itu memberikan bautnya baut 4 karena bodinya kecil, beda dengan si Suzuki SL7. Bodi yang besar, belum lagi kalau misalnya full penumpang tentunya beratnya itu lebih banyak ya. Makanya dengan beratnya lebih banyak, tentunya untuk segi baut itu harus lebih banyak juga ya. Itu dia jawabannya. Oke, di bagian sini yang paling suka banget adalah seat body molding. Ini seat body molding bukan tambahan, ini original dari Suzuki-nya langsung teman-teman ya. Jadi saat teman-teman beli ini udah ada. Ini hampir menutupi seluruh pintu mobil teman-teman, bahkan sampai atas sini ya. Jadi seperti kelihatan warnanya warna two tone, padahal ini seat body molding karena memang hampir setengah. Dan kesannya ini nambah kesan SUV juga. Kenapa? Karena kita ngelihatnya bawahnya itu hitam, kayak misalnya ground clearance gitu, dan bodi atasnya itu merah. Jadi seakan-akan ground clearance itu ada di bagian atas, jadi kelihatan lebih tinggi. Bener sih, untuk tampilannya itu lebih gagah kelihatannya dari samping seperti ini ya. Oke, untuk di bagian samping juga, karena si Suzuki Express ini belum kilas, dia itu kunci manual, handle pintunya juga sama seperti si Suzuki Karimun ya. Jadi bukan door handle yang seperti si Suzuki Front, Baleno, dan SL7, karena dia memang nggak ada keylessnya ya. Sama di bagian sini juga. Dan dia untuk yang varian tertinggi pun dia belum ada talang air. Dan untuk Suzuki Espresso, untuk variannya dia cuma ada manual dan automatic ya, nggak ada yang tipe GL dan tipe GX. Nah, lanjut ke bagian belakang. Pelek bagian belakang, untuk peleknya sama menggunakan pelek seperti yang di bagian depan, menggunakan pelek two tone color. Cuman sistem pengeremannya menggunakan sistem pengereman tromol, beda dengan yang depan. Wow. Dan sama halnya di bagian belakang ini untuk anti karatnya lebih tebal lagi loh teman-teman. Merah semua ini bodinya, sasis bodinya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang sini. Ini dia tampilan belakang si Suzuki Espresso. Luar biasa mewah, luar biasa ganteng. Banyak sih yang berdebat dengan tampilan belakangnya Suzuki itu agak aneh atau agak lucu. Untuk sebagian orang seperti aku misalnya, untuk tampilan belakang dari Suzuki Espresso ini menurutku kece sih. Kenapa kece? Karena dengan bodi yang sekecil ini memberikan desain yang seperti ini mirip-mirip dengan lampu belakang atau bodi belakangnya si Suzuki Baleno. Kenapa? Kita lihat di bagian lampu remnya. Ini dia agak nyamping seperti ini. Itu mirip-mirip sama Suzuki Baleno, dan lampu sennya di bagian sini. Teman-teman perhatiin deh. Mirip sama tampilan Suzuki Baleno ya.
Walaupun dia nggak ada LED baran seperti Suzuki Baleno, cuman secara tampilan ini kok oke banget tentunya. Ada logo Suzuki di bagian sini tengah, dan dia nggak ada krum-kruman, dan untuk kunci manual untuk bagasinya. Dan nggak lupa juga teman-teman, di bagian belakang pun dibelikan list silver pada si Suzuki Baleno. Kece kan? Di bagian depan dan di bagian belakang diberikan list silver, kecuali di bagian samping. Kalau di bagian samping list silver juga ada di bagian list ini ya, seat body molding. Jadi keseluruhan total keliling dia memberikan list silver, menandakan kesan sporty dari Suzuki Espresso-nya ya. Untuk Suzuki Espresso ini dia memberikan 2 buah sensor parkir teman-teman ya. 1, 2. Jadi ada 2 sensor parkir. Dan rumah pelan nomornya ini juga kece banget desainnya ya. Jadi ada bolong-bolong seperti ini. Jadi ini penyambung antara bodi bumper belakang dengan yang bagian sasis. Oke banget sih ya. Luar biasa. Dan di sini ada kayak aksen-aksen karbon gitu. Walaupun warna silver, kece luar biasa untuk Suzuki Espresso. Good job ya. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian interior dari Suzuki Espresso ini. Kalau teman-teman memiliki Suzuki itu atau memiliki mobil, tentunya nggak hanya melihat bagian luar saja, tentu melihat bagian dalam juga atau interior. Untuk interior Suzuki Espresso ini, dia memberikan interior yang berwarna hitam, dan tentunya ada list silver juga nih teman-teman. Sama seperti bagian bumper depan belakang samping kanan kiri. Dan list silver ini menandakan kesan sporty pada mobil teman-teman. Ya. Kita bahas satu-satu. Di sini ada tempat minuman untuk Suzuki Espresso-nya. Ada sound ya. Sayangnya dia belum dapat tweeter ya. Ada list silver di bagian sini ya. Ini untuk pegangan tangan. Saat teman-teman lihat di bagian setirnya, setir Suzuki Espresso ini dia menggunakan bahan karet. Walaupun menggunakan bahan karet, ini sudah luar biasa nyaman sekali teman-teman. Kenapa nyaman aku bilang? Karena dia memberikan audio kontrol di bagian sini dan ada Bluetooth audio ya. Terus untuk tuas wiper, tuas headlamp ya, ada lengkap di bagian sini. Dan untuk MID-nya lebih menarik Suzuki Espresso ini. Kenapa? Karena untuk MID-nya biasanya kan ada di bagian setir. Tapi si Suzuki Baleno itu untuk MID-nya ada di bagian dashboard tengah dong. Jadi ini mengingatkan kita pada dashboardnya si Suzuki, bukan Suzuki ya. Bisa dikatakan mobil Eropa ya, kayak Mini Cooper itu dashboardnya di bagian atas ini ya. Ya, jadi mirip-mirip lah ya, luar biasa. Untuk head unitnya, si Suzuki Espresso ini udah menggunakan head unit Android Auto dan Apple CarPlay. Tentunya lebih kece lagi teman-teman. Dan lebih menarik lagi, biasanya untuk power window, biasanya itu ada di bagian sini ya, bagian door trim. Tapi si Suzuki Espresso itu memberikan bertemu di bagian sini nih, di bawah head unit. Kanan kiri. Tapi untuk yang belakang, untuk Suzuki Espresso-nya, dia itu belum power window teman-teman ya. Dia power B tangan ya. Jadi dia masih putar-putar. Jadi oke kalau teman-teman mau upgrade itu nggak mahal kok. Sekitar 1 jutaan udah bisa. Ya, MID-nya mobilnya seperti ini, lengkap. Ini adalah untuk kilometernya, kecepatan. Di sini untuk bensin dan transmisi, ini semuanya lengkap. Luar biasa untuk tampilan interior dari Suzuki Espresso ini. Nah, untuk bagian AC-nya, si Suzuki Espresso ini memberikan AC yang mirip dengan si Suzuki Ignis yang tipe GL ya. Dia masih putar-putar, is oke lah. Masih putar-putar karena memang harganya bisa kita ketahui, bisa kita tahu sama-sama, harganya kan sangat-sangat terjangkau ya. Wajar lah ya. Di sini ada 12 volt. Di sini ada USB. Ya, jadi lengkap sekali. Dan di sini ada untuk konsol cup holder, tempat minuman 2 buah, ini cup holder juga. Rem tangan dan transmisinya di sini menggunakan transmisi sama seperti si Suzuki Ignis, menggunakan transmisi AGS ya, auto gear shift. Jadi dia nggak ada untuk parkirnya, cuman ada netral, lalu kita rem tangan gitu ya.
hanya ada di bagian D ya. Lalu kalau teman-teman mau manual, ini untuk pilihan transmisi manual otomatis ya. Bisa manual dan bisa matic, luar biasa. Untuk kisi-kisi AC-nya ini ada Lee Silver bulat ya. Dan di sini walaupun dia tipe espresso harganya murah, tapi dia memberikan fitur ESP loh teman-teman, luar biasa. Electronic Stability Program, dan ada juga untuk handling stop ya. Udah mirip-mirip sama si Suzuki XL7 yang udah hybrid, cuman dia nggak ada untuk akselerasi dan deakselerasi ya. Ini untuk auto electric mirrornya untuk geser kaca. Di sini ada tempat penyimpanan kartu. Di sini ada untuk buka kap mesin dan ada untuk buka tangki mesin dan buka bagasi mesin ya. Oh, bagasi mesin, bagasi bagian belakang ya. Wow, luar biasa untuk Suzuki Espresso ini. Kalau aku sih ya teman-teman, kalau disuruh milih dengan budget 160 juta atau 150 juta, mau pilih mobil LCGC yang harga 250, aku sih lebih pilih yang ini. Itu di Logote itu harganya 250, dapatnya LCGC. Teman-teman, hemat 100 juta bisa dapat Suzuki Espresso ya. Teman-teman berminat langsung hubungi aja di 0813 1879 5985 ya. Edisi melayani pembelian mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang, Karawang. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Akhir kata diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.